Mandelita. Pada Mandelina pasumai dari sermonata bahan sermon digita di Matius 75 ayat 1 dan ayat 12. Nama buatannya Kano Panidohana di hadapan anak suku lupa jauh. Ya. Baik Delita siang buku MD nomor 757. 757 itu 5 pintu tadi orang ayat salah. Tapi nanti saya. Bersama kata jembatan Tuita di Matius 75 ayat 1 di ayat 12 Jamita nadi dulu Sikasori malita majaha Somonon mahata di batang Asadum di ida Yesus hawa nasai toroki Nakok maibana tusadator Jadi undur madisi Dungi dapoton akasesian nama ibana Dungi suara maibana menjadi tersidara Makdua mana fokus penting Aidina sida do harajaun batu abijami Makdua mana lapok roha Aiteona sida do tanokom Makdua mana Makdua mana asiroha Aisia-sia do nasida Makdua Martua masih bahendami Aigua rokdo nasida anak ni di batang Martua mana guru-guru ni halapan di hati goa Aina nasida roha jauh berbagi jari Martua mahamu molo diisahi halak kamu mana di paburu-buru mana di patubu-tubu ragam niha tanah roa naso tubu dopa kamu ala niau Wasma roham dan dalam marokolo Ayo dan toko bangunan di berbagi jari Aisomoni do buru-buru akapan wiran dan murus yang kamu di situ sangatna pesatai matu inang di Bepro na radio konser pemerintah. Topik kita dari minggu iman hidup berbahagia di dalam Tuhan, mertua di bagasan Tuhan. Paculu karbanita do jamita nari dolo di Evangeliumon siang di 5 saat itu. Dan waktu dia Yesus mengajari
doho marjanita sayusi do torok halak narok mangikuton Yesus lau manangihon doho naik marnida akan napinatupani Yesus ia janita ima napasahaton hangat libata patubuhon rohani jolma madalani hamaolon dimuluta hata libata napatubuhon las roha asa lamar pakirimon jala hata libata ido na mga boy asa marhamubau roha boy tapatudos di 2 Timoteus 2 ayat 10 hata libata hasea lumamicang manunggu dohon paulihon asa ripas halak libata mubas punasa ulonnya diuga judul perikopon iman parhatuau nawali sada jamita nama celabok jala patogu haposyaondo turbuk jamitau dada holan maka hala Kristen manjaha jamita diulu alai akaparugamo na asimpe di parsiajari jala diburu ordo ipola ni jamita didolo na mengajarkan holong dohot asini rohani di bata dalam minulu na mace apik di masyarakat ima na ginawa hidup golden way ima jalan emas atau untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan dan kemuliaan. Satu gerakan perlawanan penindasan dan ketidakadilan margite anti kekerasan. Budangdo tokoh-tokoh dunia dan yang bergerak di perjuangan keadilan dan kedamaian terinspirasi sian jadi dari dulu pengajaran Yesus. Martin Luther King anti diskriminasi di Amerika, Desmond Tutu dan Nelson Mandela di Afrika Selatan perjuangan melawan apartheid. Bunda Teresa pelayanan terhadap masyarakat marginal di Kalkuta, dohot lan naasi dope. Sadok jamita na universaldo jamita di dolokon na pasahaton tua yaka na posea dohot yaka na manangihon dohot na manglahosa. Mono tajaha do buku autobiografi ni Mahatma Gandhi sahala tokoh nama terkenal di India na memperjuangkan kemerdekaan India sian kolonial Inggris. Magite gerakan ahimsa, ima gerakan tanpa kekerasan, gerakan perlawanan India mencintai produk sendiri tanpa membeli produk kolonial. Sada nama Argas yang pergerakan di Mahatma Gandhi, ima terinspirasi sian Injil. Tarumodi Jamita Didolo. Jamita Didolo nama Labo, Manunogu, Do Manai, Jolmai, asa jonok tu di bata. Napaduahon ganuk majaha jamita di dolo naik mata mendui hamoraon ni jamita ni Tuhan Yesus di hata kaltuaoni gabe prinsip ni ngol niya kana posea. Au surah disutun ada nata mendui di portidion halusna ima kebahagiaan. Dalam kalau disukun muse semuanya do kebahagiaan. Nang nalomohon ni roham tentu maragama alus tabe somon edetain mandok maragam do anu sita-sita di galut-galut jolma biaka pandangan filsafat pe maragam do bandida kebahagiaan sejati lima molonuma sonang rohana menikmati duluan kebahagiaan adalah kenikmatan hidup. Kelompok hedonisme iman dan berprinsip ahamen dari ida na penting sonam. Jadi ulun dan parduri kumana ise na penting sonam rohana. Di podaha Kristen rompe adongdo na mengajarkan teologi kemakmuran. Pengajaran on mado tanda naon di pasu-pasu di debata sasahala iman tarida sian pasu-pasu na di jalona sian debata. Lalu judul debata lamamora al-asa ala somoni pemahaman gabe hukuman dan pengatusion monomah pomo sasahala sada bukti
naso magpanupa debatan ibana. Dialog jami taodro filsafat na hedonisme ng teologi kemakmuran. Ayang keberhasilan di materi, pekerjaan, pangkat, usaha, doa ragam dan di portidion, suhat-suhat di pasu-pasu di bala. Dada kenikmatan hidup hasonanan di jorma. Alisata he diajari janita di lokondo kita. Tua manang kebahagiaan na ubal di di jorma di hata patatuaon na dijamitahon ni Tuhan Yesus kita sadari. Tua manang kebahagiaan yang akan naposea ima nungan lehon debata haluaoni mati penite Yesus Kristus na magdamita na mengajari na pamaluton do na pasahatong sirina mate kumongkopita di hawang silang asa dapotan hamuluan sisa lele ni lele. Dua dia kana posea ima di boto jalan ibana haluaon na dipatupan ni Tuhan Yesus. Napatupuan karakter na ng parohaw ni akan ng panjago dua. Biaya tolu na pugustodi. Pugustodi ima toruk ni roha manang hadiryo na sere. Pabuwa siswada no ibana diado panitibata. Siswada dada ala na soalun ibana. Alay kalau tu anong penibana kung siswada do hijol di debata. Udang do halak salah mangatusi tarimot tu martua na pugustodi. Gabe diraha pugustodi nah nagomong di debata. Apalagi diterjemahkan di hata Indonesia na mandok miskin di hadapan Allah. Konotasi miskin ini gabe diidentikon kapugoson di sinadongan jala dihalomohon Tuhan. Hasil sasitona na umapit ima pugustodi. Sada sikap ni roha na madok siswada beribana di jolo di debata. Alan ini di parsibuku rohana do so dia madalan asa mapanupat debata di dunia. Laos jamita odo mangalo hadijang ni roha. Anggo nasoma di hadiryo ni kita hajol maon ima marbuba do mangalumi hamraon do kasangakon. Wasa asa sangat jala jagar ibana idaw ni halak dinasa pampahena. Dijamitai Yesus nuai margite hata patuau mo pabuat di akta halak na mga lubili aradong debata justru katubut akan natabaheni dada naik parosama kudiri alai tau asangamon ni debata martua mana pugustodi na marapatan doi naik jolmai maswada dirina inadonganna dohot nasa na adong ibadah dan adong tubuh rohana nanggo ipe pabuan ongea ibadah berjasa maradopon halak tamugi maradopon debata. Ayat 4 na marsak roha. Saya dipasikin halak ro arsak di bolina. Alay man pesomoni saya rodo soroniari dan terpasidin akka arsak ni roha tumulita. Marhite janita ni Tuhan Yesuson moloro arsaki sotung polo mandiri ayadongo ako diangka na marsak roha. So dia do kita mengadopi arsak molo masa marsak jodoh halak madulikiti puasa masa arsaki. Gabe pada rumah tuna manggung diri. Saya dira di debata doi tu ibadah. Dan gabe hukuman diri menurut arsak. Jaladang pola gabe patu dosa kita pada dokon halak nasai manalahon halak na asin. Alai jamitan Tuhan Yesus on mado. Mono masa arsak ni roha tapasahat tu debata. Airade do ibadah mangapun. Martua mana maksa roha ay gabe kesempatan na arga dui ibadah majaro doho madai aplam nasian Tuhan debata. Martua ma akan maksa roha laos jojo dui gabe si pamago asak niaka dongan nama si tawon jalan namaksa di dunia. Ayat 5 parohan na lambok. Sudido kita memperhatua sikap heroik manang jiwa kepahlawanan. Bahkan adong nagawe pahlawan kesiangan. Jiwa kesatria lima halubo oni sasahala mananuhon garuk alona di patok tangan.
Kemenangan dan kejayaan ada pada orang kuat. Lapatanna hamonangan isasahala ima molmonas ibana maralohon musuh. Lam torok musuh ditakuhon, lam tibul hagogoon dohot wasona. Lam torok akar raja-raja ditakuhon, lam bidangma harajaona. Ido ubahena marsinuba akar raja mamorangi akar bangsona asing. Asabui kumodang bangso sipatubuhona. Dohot lam bidang tano sitianana. Pangatusyo si somoni saha dotu abad pasak kutusiaho. Ido ubaina adong imperialisme. Maglupa akan negara-negara barat, papatu negara-negara di bagian Asia, Afrika, dohot Amerika pe. Nanti partikian si saunani pe, sikap si somoni pe adong do. Di antara kerusuhan, manang taburan antar kelompok warga, semuanya soal siapa lebih kuat dan berkuasa. Sikap somoni ikon pasintingoni akan Hosea sianuruna. Tuhan Yesus nama do martua manalabo roha ayat yang nasida dokanahon. Sada pandangan baru najinahitahon Tuhan Yesus amonangan naubalga portidion dada kuaso manaluhon noropala alai mahite nalabo roha rade pataluhon diri asasau haulion naubidang ipanulun jorma. Ayaton mawas malem tidak hati orang. Naboy masa doro panarukao umoni angkana Hosea. Oras dohatan ide batao mangalo nasa penindasan tanang kesewenang-wenangan. Aidang di halomohon rohan ide batasi somoni. Somalna pangarupao terus yang akan nagugogodo mangalo halak namehmet. Penguasa terhadap masyarakat kecil, manang mayoritas, mangalo minoritas. Sai dirapis roha, dia kanadeba, mamerek naso marihadiha. Di situasi si somonon, di podahon Yesus, asa unang gabe tuku padelean, apatis, ketidakpedulian, madok rohana mabisi. Nampe adong pangarupaon, dan adong arsak ni rohana marida. Nang masape naso dinahumayansa dan peduli ibadah isi. Jami taon mengajar monomasa pangarupaon. Dohot naso ikon si parukil honoton. Jara makirim buhut mangula asa patar hasipongan. So dia dohalak Kristen mawas male di hati boran. Boy matado akaonma na niula niaka pejuang keadilan. Menurut tajahado aka penerima hadiah Nobel perdamaian lima akan namawas maledi hasitongan do tadi umat. Tarida pabahenana nadenggan asa rok halak madai haliwao. Kebebasan dan hidup bebas yang diskriminasi. Molo masa pangarupaon dohot masa naso kondisi do jong-jong dia maka jong-jongkon hasitongan. Ayat itu gabe para siroha ima roha na berorientasi ahado na boleh ono dua kadongan. Dada sebaliknya ahado na naing dapat tu sian dongan. Adong sada buku na sinurat ni Adam Grant Give and Take. Mado daun otak pasu-pasu halak na bermental pemberi daripada mental menerima. Mental pemberi selalu berpikir dan berusaha apa yang dapat dia berikan kepada orang lain. Akhirnya motivasi memberi mengasah kemampuan dan skillnya untuk berusaha dan berbuat sesuatu agar dapat memberi sesuatu pada orang lain. Alai sebaliknya halakna bermental menerima akan miskin, kering dan kerdil, bersungut-sungut karena selalu berharap apa yang dapat saya harapkan hari ini, apa yang dapat saya ambil. Lausiru jamitan Tuhan Yesus martua mana asiroha. Bunga parjolo Tuhan tai mangalehon dirina, mangalehon dihita atau gabe para siroha mahita. Hala para siroha ima hala manada asiroha di debata. Gabe tuku maroha namadok masirehon lehon. Pola tahe adong pemahaman mingolunai di lehon debata kenasana adong mingoluku
ala na diigil ni debatan adong kainong kumaradokon hal. Di hata Indonesia di dok sedekah. Sa sitong na maharapuan Indonesia hata sedek. Sitong jala adil. Jadi parohan na sitong imahalak na mananda si leon-leon ni debata. Jala rade ibana marasiroha. Marhite naman si leon-leon tua na patut si bayan mga. Mga lehon mangan akan namale, mga lehon minum akan namahuas, madulon na marsahit, dohok madaw ni halak na dibutungan. Halak na marasi ni roha, ima siya rohana, karocor mangulaon na denggan, sopola di Panginoon manang disuruh, alay ni ojar ni rohana, parbagasan, nama kilala, manang empati, tuaka na hurana. Tuakan na patut siurukon. Ayat wali parohan na Iyas. Paduhan Iyas di hata Indonesia ima suci. Iyas boido nang tadok badia manang kudus. Kudang do jumpa kita dibeli na mga lapaton Iyas manang badia. Kata suci diartikan sebagai memiliki tujuan lurus atau tidak bercabang. Dalam budaya Ibrani, hati merupakan pusat kepribadian seseorang dan dipakai sebagai lambang pikiran, perasaan, dan jiwa seseorang. Dan di sini maksudnya adalah pikiran seseorang yang memiliki satu tujuan saja, yaitu untuk menyenangkan hati Allah. Atau parohana Iyas ima mengaradoti habadiawan hati goran dohot hasitongan di batang. Dada sokor pangatusyo minaleba adong tahapan meditasi saat tuna mencapai puncak tertinggi nagabe diranang maduduk di batak dan alai halak na mga lehong rohana maulahon lomoni rohani di batak sian bulus ni roha dalam marsitutu ibana mga radoti habadiaw songonan na lumohon ni di batak ayat siya si bahedan ala aka anak di batak kita tentu gawe sibuan jala sipatu pada kita di dia berita karinganan damai di hata heber ima shalom patuduhon kesejahteraan nilon na damai jala nasional damai ima adong ketentraman batin sonang adong pakilalaan na lubang jala daos yang ancam ia patuhan Irene di hata Junani magbabaron para singan ingolun tu Portibion dohot ngolun ni akana posea. Ia ngolun na di Portibion ima ngolun na go haluturon asusaan pamusuon dohot parsalisia. Ia Irene ima ngolun na sonang pasaoran na dame tertib daos yang hagangguon dohot parbulat-bulat. Alainak pe dao birohan ni Jolma jalahiran na sekatundut di Tuhan Yesus do anak komite bata anak-anak Allah gabe sibuan jala sipatu padang napau paton margogo di hapon suho mono hata patuao na dilijang nakit ima akatua ni halak na digalut na masa di kulungan alai mono ayat 10 saat 12 on ima tua ni halak na maulahon hapon siyawana maragam do resiko di halak na mamulahon hapon siyawana dia hasuko halak ima na maharoan siya anti-injil ayang lumorohan ni Portibion rapat berita nauli saya disigay, saya diotapi dala saya pasuaton dua kasih marememe dia ka usaha ni sisean na mabalitaon berita nauli tonan ni Tuhan Yesus di jamitawan mga lehogogo kabuha unang pula gabi madili manang gabi somar berita nauli akaparjanita alam na sayro abad-abad siyan aka anti-injil aka dia ma nanyalakan ni aka si Tuhan Yesus ima na dipaburu penganiayaan tu macay Ronaldo pasorion ni Huria dapat jolo saya hira swadondo hasonangan di nasida ay ulang para sinurohaon do diradoti si Stefanus na manarihon na bogos mangrupya ka na mabalu hape ikon bumuo ni bana alang ni berita nawiki dibelei dibosa-bosa dihukum mate tanpa proses
ala ditutup di dalam, nadeba dipamasuk tubuh singa, asal gabe bahan tontonan di stadion. Pait jalahaci doon dinaporseai ala ni pangaleleyo doon penganiayaan. Nampe somoni di pardalanan di sejarah saya dondo masa nagabe Janita. Mubado Saulus gabe Paulus, kebijakan Kaisar Rompe na sa totoo menganggap ang Kristeno musuh ni Romawi alay ida. Duk si Konstantianus gabe Kesar diumumkan Kesar do kebebasan Tuhan Kristeno dalam dukon ni gabe ang Kristeno do nagabe ugawa resmi di bangsa Romawi. Sejarah membuktikan halak nama kamuluhan na porsyahona ku Yesus marhamunangan do ujungna. Semonima nang daro di patubu ragam naroa manang fitnah. Budang do ragam naroa di patubuan kuburia na pagilui berupa fitnah. Asa saya adong dalam masalahon nasida isarana. Adong do Tuhan Kristeni gabe komunitasnya memberontak menuntut kemerdekaan sian Romawi. Tapi tidak dan adogi di sejarah pangulawan Tuhan Yesus doon aka apostel. Dituduh doon ala Kristen kanibal, ala adong na memakan daging doon minum darah. Hape na magona bagi dia dui. Simbol jala tanda nang tajalo haluaon na pinatupan ni Tuhan Yesus. Adong se na madog aka ulaon asusila ala Kristen. Ay ganun perjumpaan parumawan na balia. Boy taja hadisa da Tesalonika 5 ayat 20 ono. Sada Korintus 10 ayat 20, Roma 10 ayat 10. Monotong godang dope na dipatutubu. Akaragam na roh atau ala Kristen alay tungso sumurut na porsyaon ala ini. Semakin dibabat, semakin merambat. Baliksa ikon nanahan do magulahon na porsyaon. Jala ditikina tatar masude hasitohan ni debata. Las marohamuna dalam marulupolo ay udang do upamuna di banua gijani. Ay sokonido di paguru-guru ang kapanuliran na jumulo siya kamu. Upa ni halap na pinaguru-guru ala ni hasitohan di hasyanganon ima di banua gijani. Napakuli Minggu Septuagesima ido buat mingguta dia minggu. Napatannya 70 hari ada orang sohayon ni Yesus Kristus. Asa marhite Janita di dolo gabe sadadalan doon laho mengajari kita asa maksihohot kita diulang na denggan naong pinasahat ni Kristus tu kita jalan nunga jumulo Yesus mangulahon holong ni rohana marhite hamamate ng hahirona molo denggan taulahon ni saluhutna ima na mangulahon lomo ni rohani di bata tardok halak na martua do kita di bagasan mulutta dada arta nang hasangapon na umarga di mulutta alay na umarga ima moloboy kita mangulahon hatana jalamian holong ni Tuhan di bagasan rohata gudang dunian na mapahenlas rohata di hasyanganon alay las ni rohan na manokto ima di bagasan Tuhan. Dampe hasusaan ng parukilon di hasyanganon nagabe fokus utama di nuluta alay tohak ng pinarali ni Kristus di balwa ginjangido na lumikot di rohata. Amen. So manima na pinasahat mati ng moderati. Ya, agak jauh dari amanah kita lagi ni ada pones. Nah jelas ya. Lalu yang nanti. Jadi minum. Iya. Langsung di patolan yang ini lagi di sini amanah. Bunda Teresia, Martin Luther, Nobel Perdamaian, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, lima tahun sudah masuk di dalam bahan sermon. Alai asal mamolong sehita tiamina Waduh tiaka suku-suku di kita yang hidup atau ulangan kita akan masuk di dalam 2 termin. Tulu matanya, termin apa tulu bontul tayangan. Termin yang pertama dan yang kedua kami persilakan Amang dan Ina. Nanti termin yang ketiga dengan tayangan. Silakan Amang Ina. Yang sintua selain.
Terima kasih ya. Kebetulan saya juga di rumah ada ininya, istilahnya ya, hiasan dinding itu yang ucapan bahagia ini. Cuma ada hal-hal yang ingin saya tanyakan di ucapan bahagia ini yang masih di dalam hati saya agak kurang paham, walaupun saya berusaha memahaminya. Yang pertama, Inang, apa motif ini kan Tuhan Yesus kan lagi diikuti oleh banyak orang pada saat itu. Nah, biasanya sesuatu ayat itu datang karena sesuatu hal gitu. Nah, kalau saya melihat dari ucapan bahagia ini, sepertinya kalau di Perjanjian Lama itu adalah hukum Taurat ya, 1 sampai 10. Nah, kemungkinan di Perjanjian Baru ini ucapan bahagia itulah mewakili seperti hukum Taurat. Cuma versinya berbahagia, bukan kalau Taurat kan jangan begini, jangan. Ada kata jangan, kalau di sini kan ada kata berbahagia. Benarkah seperti itu? Saya juga nggak tahu. Jadi minta penjelasannya. Jadi intinya apa motivasi Tuhan Yesus untuk mengungkapkan kata-kata bahagia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, di kata-kata bahagia ini ada 3 kata bahagia yang saya masih bingung. Yang pertama itu adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu yang kata-kata bahagia yang saya bingung. Apakah kita harus miskin di situ, apa artinya? Apakah kita harus jadi orang miskin supaya kita mempunyai kerajaan Allah gitu? Nah, miskin di situ, miskin apa yang dimaksud? Apakah miskin harta? Atau nggak mungkin kita bilang miskin secara perilaku, karena kalau miskin secara perilaku berarti perilakunya nggak baik, nggak mungkin dia melihat kerajaan surga gitu kan. Nah, itu minta penjelasan kata miskin di situ. Lalu yang kata berbahagia yang kedua itu, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah. Nah, suci di sini suci dalam artian apa begitu ya, Inang ya? Melihat Allahnya, melihat Allah dalam artian apa? Suci di situ apakah hati kita misalnya ya mungkin kita sok pede aja, oh kalau saya suci artinya kok belum melihat Allah gitu ya, seperti itu. Yang ketiga itu kebetulan ini ayat haluan saya juga, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maksud dari membawa damai itu bagaimana ini? Apakah kalau saya datang ke suatu komunitas gitu, saya itu membuat orang lain berbahagia begitu, apakah damai di situ apa seperti itu? Ataukah kalau ada orang bertengkar, saya menjadi juru damainya, itulah yang disebut membawa damai, seperti itu aja ya. Ya, mulai Mak. Yang pertama latar belakang dari muncul. Yang kedua maksud dari kata berbahagia, miskin, suci dan membawa damai. Ada dimaksudkan secara arti dari ucapan itu. Oke, melihat Mak di Amang Nainggolan. Silakan Mak. Terima kasih Inang Monemon. Saya cuma ingin berkontribusi aja Inang ya. Jadi kalau kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini ucapan berbahagia ini agak paradoks dengan apa yang disampaikan. Berbahagia tapi miskin, berbahagia tapi berduka cita. Nah, jadi saya sampaikan bahwa berbahagia miskin di hadapan Allah berarti orang itu harus menyadari bahwa kemiskinan dia, kemiskinan spiritual dia, kemampuan dia memahami firman Tuhan di hadapan Allah. Jadi disitulah dia merasa miskin di hadapan Allah, bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia tidak memiliki apa-apanya di hadapan Allah. Jadi dia merasa berbahagia bahwa hidupnya cuma milik Allah, bukan milik dirinya sendiri. Yang kedua, berduka cita. Berduka cita ini
dalam konteks ini Yesus ingin menyampaikan bahwa orang yang berduka cita itu dia merasa dia bahwa sebagai manusia yang penuh dosa. Dia berduka atas dosa-dosanya. Jadi dia merasa berdosa, dia merasa bahwa hidup dia dipenuhi dosa. Sehingga dia merasa bahwa dia harus bertobat dan kembali dari dosa-dosanya. Nah, itu yang berbahagia dalam berduka cita. Yang kita konteks lemah lembut. Dalam konteks ini bukan berarti bahwa lemah lembut itu sikap yang lemah, sikap yang tidak tegas. Tapi lemah lembut ini berarti memiliki pengendalian diri serta rendah hati, mampu mengontrol emosinya, mampu mengontrol sikapnya, pendapatnya, apapun yang dia lakukan, dia memiliki pengontrolan diri, self confidence, self control. Yang ketiga, yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran ini menunjukkan bahwa kita itu sebagai manusia memiliki kerinduan yang amat sangat untuk melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang berbahagia akan lapar dan haus berarti dia berbahagia karena dia merindukan akan firman Tuhan dalam hidupnya. Yang kelima, murah hati, suci hati, dan membawa damai. Ketiga sifat ini adalah sifat Allah. Sifat Allah di dunia ini merupakan cerminan dari sifat Allah yang menunjukkan bahwa orang yang menyampaikan atau memiliki sifat ini sudah mencerminkan sifat Allah dan dia akan berbahagia bisa melihat Allah. Dan dari cerminan ini orang juga akan melihat bahwa hadiran Allah itu ada di dalam dirinya, dalam hidupnya, karena dia sudah murah hati, suci hati, dan membawa damai. Dan yang keenam, dianiaya karena kebenaran. Di sini dianiaya karena kebenaran karena menunjukkan bahwa kesetiaan kita dalam melakukan kehendak Allah. Dalam konteks ini bahwa walaupun kehendak Allah itu bertentangan dengan dunia ini dan mengancam hidup kita, mendatangkan fitnah, mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup kita, kita harus melakukan kehendak Allah. Karena tujuan hidup kita di dunia ini adalah melakukan kehendak Allah. Itu aja yang kontribusi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, masukkanlah dari bait nama dari per item setiap kata yang diucapkan dari kata berbahagia. Jadi kalau kata berbahagia Tiamang dari bahasa aslinya juga agak sedikit berbeda dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Yunani dalam bahasa aslinya dia adalah makareo, tetapi di dalam bahasa Batak diterjemahkan menjadi martua. Di dalam bahasa Indonesia dia diterjemahkan berbahagia. Jadi lebih dekat dia ketika diterjemahkan di dalam bahasa Batak martua. Dan dalam bahasa Inggrisnya pun dia blessed, artinya diberkati. Jadi agak sedikit berbeda dalam pengucapan dan juga arti dari bahasa yang dipakai oleh Yesus ketika dia khotbah di bukit. Alanin pasatani malu inang di Belpro lawang malusi nanti pertanyaan dari inang borusi lain latar belakang munculnya kata ini dan juga kata berbahagia untuk yang miskin, suci, bawa damai itu maksudnya seperti apa? Sampai maksudnya Dan tema di inang moderator, dari inang situa borusi lain, nah manapun tari motu latar belakang di Trupukon hati-hai halak Yahudi mana keadaan ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang-orang Yahudi masa do penjajahan siang ala Romawi. Jadi masa penjajahan ini banyak yang terjadi.
adong may aka nabogos, adong may aka namora, bahkan aka siboto surat, aka parise tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh lagi tugas nasidat. Jala oma nama mojor rohani Tuhan Yesus dohado mengantisipasi keadaan orang-orang pada saat itu yang sudah mengalami penderitaan alami penjajahan Romawi, sehingga di dalam kehidupan masyarakat hari-hari masa ketimpangan, ketidakadilan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah ukuran bagi orang-orang pada saat itu. Sudah banyak yang merampas hak orang-orang miskin, ala mardongan itu halak rom. Mula adong naso mardongan itu halak romon, bagabe melarat mak parmulona. Ale manangise na majorongi halak romon, mereka bisa diangkat menjadi pejabat pada saat itu. Jadi akadia musena masa, budang akan masa asing ni na aka penjajah Rom, adong muse aka siboto surat manang halak parise nasai mandok bahwa yang melakukan patik pamusatan nasian patiki ikonido nanai sidula konona. Jadi orang tidak bisa lagi bekerja di luar daripada hari yang ditentukan. Jadi karena keadaan seperti itu, idobena dibegina sida ma'agung buani Tuhan Yesus, sehingga ketika mereka mendengar nama Tuhan Yesus, mereka merindukan apa pengajarannya. Adonai si Benona ini adalah sosok yang dapat menolong mereka, membantu mereka di dalam kesulitan baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan keadaan negara mereka, kesulitan di dalam hal peribadahan, doa karena asing. Sehingga molo tajaka do di ponan itu orang banyak minakan berbondong-bondong. Molo didongkon orang banyak, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, orang datang menjumpai Tuhan Yesus, nako maibana tudolo. Asa pohado bahasa itu tudolo. Asa boido dengan budulisi. Alana didolokon badang adong jolmana lalu lalang. Tapi kalau Tuhan Yesus membuat mereka duduk di pinggir jalan, maka jalan itu akan lalu lalang orang, baik kendaraan, manang naboda, manang na keledai, na melewati doakan asing, sehingga ala di ida Tuhan Yesus do banyak orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang datang menjumpai Tuhan Yesus, makanya didolok makna sidara umum. Disima Tuhan Yesus memberikan pengajaran hata ni debata jamitana nalau mengapoi nalau mengambil beban mereka maniakon supaya beban mereka nasorati nadodogi boy gabe neang pakai lalaan nasija jalan ima latar belakangna dumi muste karingotu nadi ayat tolu aki bunganian di baadat bison karingotu ayat tolu di bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi miskin yang bagaimana? Adokdo ujaha di buku pedoman penerjemahan Alkitab didokdo tarimotu nadi ayat turun ungkapan miskin di hadapan Allah secara harfiah berbunyi miskin dalam roh, miskin di paktotion. Menurut sebagian besar penafsir, ungkapan ini dilatar belakangi dua kata Ibrani yang berarti miskin dan rendah hati. Sebenarnya kedua kata ini tidak berarti berkekurangan atau melarat, tetapi juga pasrah atau keadaan rendah hati. Jadi bison
molo di buku di dokon, menurut pandangan Yesus, orang yang miskin adalah orang yang oleh karena keadaan hidupnya terpaksa mencari semua kebutuhannya pada Allah. Adapun kekuatan untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh itu juga merupakan anugerah dari Allah bagi mereka. Jadi Lukas 10 ayat 20 sama dengan yang dimaksud pada Matius. Hanya saja Matius di sini menambahkan di hadapan Allah agar maknanya jelas. Di sini Matius menegaskan bahwa kemiskinan itu sendiri tidaklah sama dengan keadaan dekat pada Allah. Kebahagiaan sejati hanya dialami kalau roh Allah membimbing roh manusia agar seluruhnya bersandar pada Allah. Jadi napugos di partodio, dada napugos di perdagingon. Songo kebanyakan pendapat umum molo taringon tu mengalapati turpukon di ayat itu. Jadi ungkapannya adalah untuk kerajaan surga. Ini di ayat 8, suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Makin di Pak Adar di halaman 4, di bagian F parohana Yas. Semua dia yang suci hatinya untuk melihat Allah. Jadi disonton di patorang bahwa molo menurut Psalmen 24 Mazmur 24 ayat 3 dan 4, tangan yang bersih dan hati yang murni adalah syarat supaya orang boleh masuk rumah Tuhan. Dalam konteks ini kata hati bahasa Yunani jantung bukan hanya menyangkut perasaan atau emosi manusia itu saja, tetapi mencerminkan keadaan di dalam diri atau nurani orang itu yang lurus atau tidak bercabang, bukan khususnya menyangkut masalah kesempurnaan secara moral atau seksual. Dalam budaya Ibrani, hati merupakan pusat kepribadian seseorang dan dipakai sebagai lambang pikiran. Jadi orang yang suci hatinya bisa menjadi orang yang tujuan hidupnya hanyalah untuk melayani Tuhan, atau orang yang sungguh-sungguh taat melayani Tuhan. Mereka akan melihat Allah. Adalah suatu anugerah dari Allah. Bukan berarti mereka dapat melihat Allah dengan mata jasmani mereka saat ini. Terjemahannya bisa menjadi mereka akan melihat Allah di hadiratnya kelak. Kata yang diterjemahkan dengan melihat dalam terjemahan baru juga mempunyai arti mengenal. Ido nanido natena. Ini di ayat sia berbahagia membawa damai. Di ayat sia di dong berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi dari dong nanison orang yang membawa damai dalam ayat ini, apakah maksudnya orang yang mendamaikan antara yang satu dengan yang lain ketika dia ada perselisihan atau ada pertengkaran, ya karena apakah juga yang dimaksud dengan ayat ini bahwa yang mendamaikan Allah dengan manusia itu toh ada orang itu sesama manusia, tetapi juga kita harus ingat mendamaikan Allah dengan manusia. Sasitona dan alami bertengkar manusia dengan Allah. Dan ada perbedaan alami dosa hidup, alami sibolisido, nama baik madam dosa, madam jol mana parjolo itu batasan dosa. Ido manira kita siang dibata, sehingga hubungan kita dengan Tuhan Allah ada jurang pemisah. Jadi mereka akan disebut anak-anak Allah. Ido monodidokon orang yang pembawa damai, mereka yang berusaha mencegah munculnya sikap bermusuhan di antara sesamanya, yang mengusahakan agar orang tidak saling bermusuhan, termasuk juga songonong ipat orang minang situa buku silain lagi.
Jadi di hatoran mope mencari takas doinan adodo kata shalom ondo dapat Tuhan kesejahteraan di guru dadame jalan nasional. Dugi ado sepak dohan rene sian hata Junani manggobar hon parasina di guru tu portivion dohon-dohonnya karena posea. Jadi damai yang di antara manusia sesama manusia juga terhadap Tuhan Allah. Ido lapatan disilangi. Untuk itulah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Dan salib itu menjadi lambang orang Kristen. Allah ada hubungan horizontal dan vertikal. Jalan bunga di payu baru. Tuhan Yesus taringotu pardamaian ini. Asa sudah kita laho mangulaho damai. So ini mainan katoran yang sawati atau di patoran ama preses atau Indonesia nama pendeta besok do angka amang pendeta dohin dan pendeta fungsional. Nabui katoran yang sawati. Mulu kali mentuama situan di bola dan ada bola manuk nantikan nama leon kontribusi oleh ase mama di hatoran nong babaga sama jalan cai orang do UBGH ni hatorangan kontribusi na pinasakni aman calon sintuan yang bulan pada penasaran dulu inang moderator. Ya mulia tema di hatorangan ini Bibel Pro masuk aja dari terlibat kuahon. Silakan amanina amang situasi ritongan inang guru tampil. Ya silakan amang ritongan. Dan di situ juga ada kata-kata berbahagia. Nah, sementara di Matius 5 itu kan isinya berbahagia, tapi di situ khotbah, manajer kita turun. Nah, pertanyaannya itu, bisa nggak kita katakan bahwa yang kita dulu kita lihat sebagai berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, pada murid-murid yang lain itu. Kedua, kalau kita perhatikan juga Musa di dalam memberikan berkat itu pada 12 murid, dia menguraikan berkat itu berdasarkan karakter dari suku-sukunya. Terakhir ini untuk Anda yang 24 ini. Artinya Musa itu memberikan berkat, tapi mungkin dia orang tertua di Mesir pada saat itu. Karena kita lihat ketika orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang lahir di dalam perjalanan mereka, yang berangkat dari Mesir sendiri kan sudah meninggal semuanya. Nah, jadi memang wajar dia bisa memberikan berkat kepada bangsa Israel, di samping dia memang yang dipilih Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita sebagai keluarga yang katanya orang tua, bapak sebagai imam, nah, bisakah kita memberikan berkat kepada anak-anak kita? Apakah hanya sekedar doa? Maka anakku diberkatilah engkau, bisakah kita memberikan itu terkait berkat ini? Terima kasih. Ya boleh terima. Ini pertanyaan sama situasi di Tonga. Silakan dengan urutan pengurus. Mungkin kita bisa lihat pada isi keluar ini ya, penjelasan nama RSS itu sangat jelas ya, walaupun singkat padat tapi sangat jelas di sana pemaparannya. Ini bobot bagi bukit ini tentang karakter ya, ibaratnya Tuhan Yesus itu seperti pertanyaan yang tadi sangat menarik, dikatakan kok Tuhan Yesus itu berkhotbah di bukit itu ramai orang kok langsung khotbahnya seperti ini ya, sangat menantang khotbahnya, sangat sulit dan sangat sulit khotbah ini. Artinya beda dengan yang kita pikirkan di dalam kehidupan fisik atau duniawi. Ibaratnya berbahagia orang yang miskin, kenapa tidak yang kaya ya berbahagia. Jadi ibaratnya dan sampai seterusnya, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang membawa damai. Ibaratnya kenapa yang bukan di dalam ketenangan, kenapa yang harus di dalam konflik.
beda dengan yang dipikirkan manusia biasa. Manusia seperti yang kita tidak pernah misalnya mendengarkan firman Tuhan yang kebenaran yang diajarkan yang terus-menerus yang kita dengarkan. Jadi sangat menarik yang ditanyakan di Nambur Silai tadi. Tuhan Yesus itu mengkhotbahkan begitu sekian banyak orang, khotbahnya seperti ini, baru khotbah pertamanya. Artinya ada tujuannya, karena Yesus itu berkhotbah di bukit itu baru pertamanya. Nanti maka semakin orang nanti datang banyak, dan semakin lama nanti semakin sedikit mengikutinya. Jadi Tuhan itu mempersiapkan orang-orang tadi langsung ke karakternya, bagaimana orang-orang itu nanti yang mengikut dia. Seperti inilah ajaranku. Karena orang-orang yang banyak itu masih orang memikirkan kerajaannya itu bukan kerajaan yang seperti untuk kekekalan, bukan untuk menciptakan damai tenang di dunia ini, tetapi dia membawa situasi kita untuk kekekalan. Mungkin seperti itu, Yang berarti masukan dari baik Sinambur Tamburu. Silakan kita menanggapi. Tema di moderator mungkin suku-suku ini amang situasi PDS Tonga bahwa yang di perjanjian lama siang 5 Musa 27 ayat 24 1 siang memang itu adalah berkat Musa kepada bangsa Israel. Ya epistel hari Minggu, epistel kita adalah memang mengalihkan pasu-pasu yang luar biasa maka bangsa Israel 5 anak Partodion. Jadi kalau posisi Musa di situ adalah ama Partodion bagi bangsa Israel. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Kalau kita membaca Matius 5 ini saya setuju, tapi nanti bisa dipatikos kalau ama pendeta dengan pendeta nama. Aku setuju soal hidup ni amang situasi tongan lagi bahwa Matius 5 ayat 1 sampai 12 ini juga adalah kata-kata berkat yang disampaikan Tuhan Allah kepada kita pada saat ini. Nampe ujui najolo di halak Yahudi alai dosa-dosa nalion di patikiata kata-kata berkat, karena memang apa yang dipikirkan Tuhan tidak sama dengan yang dipikirkan manusia. Molo tumpe somona adul dao sian nata pikiri pembahasan di Tuhan Yesus di Turpukon di Matius 5 bahwa kita memandang dari segi duniawi atau dari jasmani saja, alai Tuhan Yesus memandang dari sudut Partodion di bagian rohani. Ido na macam mau dipikiri kita sifatan. Jalan kata-kata berkat inilah yang menguatkan kita. Molo tumpe sonario ala dan terlepas kita di paradaton adondo mana mardongan tubuh ede marboru mesti tayo magdalihan na tuluy kan ya adong dalihan na tuluy kan jala nyata di tonga-tonga di parpumuanta di parmargaota apalagi mulo tulang ibana ay sa tonga ni langit do pasu-pasu ni ulang din na kan ikon diulahon kita di habatahon ni dan kuy kita likan siyan ada di habatahon ni ima mulo di paradato na tiyaman alay nampe so ni alamau siniraan ni hata ni debatado ada di nampe mangido pasu-pasu tu nakahor tulang manang hor gula-gula alay na mga lehon pasu-pasui ima Tuhan debatado ido molo adat naong disirai dohot hata ni debata ima na po iwatu siya manginak kayate mak binasaan binamoderato Terima di Inam Pro Saudara Sahama di Dongan Multimer dari Inam Diakones. Kamu pendeta Simon? Ya, saya melihat bahwa khotbah di bukit dari pasal 5 sampai 7 ini
merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang paling menarik, juga yang paling terkenal bila dibandingkan dengan pengajaran-pengajaran Yesus lainnya. Karena memang dilihat dari susunan katanya ataupun dari kalimatnya, juga dari gaya bahasanya juga, itu memang walaupun sederhana tetapi mengandung pengajaran teologi yang sangat dalam, sehingga terkadang memang ketika kita mau melihat isinya kita sulit untuk menebak ataupun sulit untuk mengerti, apalagi untuk menggali dan juga untuk mengungkapkan isi dari khotbah di bukit ini. Baru banyak ahli teologi juga menyebutkan bahwa khotbah di bukit ini juga menjadi jantung dari semua pengajaran Alkitab karena isinya tajam, berwibawa, dan juga tujuannya untuk menyemangati, membangkitkan semua pembaca, khususnya di Matius ini. Juga penafsir yang bernama William Berkeley juga mengatakan bahwa khotbah di bukit ini juga menjadi pidato untuk meneguhkan ke-12 murid Tuhan Yesus sebelum mereka memulai penginjilan, atau ketika Yesus mau menyuruh ke-12 muridnya. Mungkin ini juga menjadi korelasi antara nas khotbah ini juga dengan yang ditanyakan oleh Amang Siditonga tadi, yang hubungannya dengan epistel 5 Musa tadi. Bila saya lihat tadi dari penafsir yang bernama William Berkeley. Baru yang saya lihat dari nas ini juga, kalau kita melihat dari makna kebahagiaan menurut Yesus sangat berbanding terbalik dengan makna kebahagiaan menurut ukuran dunia. Karena memang ukuran dunia ini kan gambaran kebahagiaan itu juga, khususnya kita orang Batak, 3 H, Hagabiu, Hamoram, Hasanapun. Tetapi menurut Tuhan Yesus bahwa nas ini ukurannya itu bukan diletakkan pada ukuran duniawi atau bukan diletakkan pada harta ataupun jabatan, tetapi diletakkan dari bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Karena memang Yesus sendiri melihat, menyaksikan dari kehidupan masyarakat Yahudi, mereka walaupun dari segi finansial, material dikategorikan sebagai orang-orang yang berada, orang-orang kaya, pemilik harta, bahkan melayani tengah-tengah bait Allah juga, para ahli Taurat juga, orang-orang Farisi juga. Mereka juga ternyata walaupun mereka memiliki segalanya, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena titik tolak dari kebahagiaan itu tidak hanya dilihat dari materi. Bahkan itu sudah dibuat Tuhan Yesus sendiri, contohnya seperti kehidupan Nikodemus. Nikodemus, apabila kita membacanya dalam Yohanes pasal 3, di mana walaupun dia punya jabatan yang tinggi, seorang guru besar, tetapi dia juga mau mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari kebahagiaan itu. Juga ketika kita membaca dalam Matius 19 ayat 16 sampai 23 tentang seorang pemuda kaya yang sudah menuruti semua perintah Tuhan, tetapi dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Juga dari tokoh yang bernama Zakheus dalam Lukas 19. Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak pada harta dunia atau jabatan yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan penjelasan, dan itulah yang sudah diterangkan oleh Imam Bibikro tadi, ya, tentang mertua mahala natobostodi, mertua maona maton, dan sudah kita berikan ataupun sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Imam Bibikro. Imam Saud silakan. Ya, melihat Imam Pendeta Simon, Pendeta Marulam. Ya, sahabat kami, di samping adanya penindasan dari kerajaan Romawi, situasi ningoluni Yorma hati bangsa Israel, nani adopan ni Yesus lumobi halak Farise, memang secara tidak langsung Yesus menyoroti mereka karena orang Farisi merasa mereka itu adalah orang yang kaya di dalam iman,
di mana secara langsung mereka menghidupi hukum Taurat. Dalam arti itu nasida gabe layak menghukum orang lain. Itu nana yang serangan di Yesus, na fokus di son dalam artian unang do merasa kita paling badia, paling spiritualitasnya yang tinggi, songon halak Farise, alai naneng do honon di Yesus di son na fokus di partot Dion. Idom bahen ala fokus do di partot Dion saya romer minggu. Idom bahen ala fokus do di partot Dion saya rawau tu partangnya do kalan nasi. Itu seni do kita noeng diarahom memang kita runak puna sahara jauh ni debata. Maka soal kerendahan hati di hadapan Tuhan merasa aku tidak ada apa-apanya. Mulut tumpen noeng gudang pasu-pasu na ujalus di debata. Aku tidak berdaya kok di hadapan Tuhan. Jadi neng menyerang halak Farisi do ala merasa nasida ala dihamulun hukum Taurat, merasa nasida orang yang paling benar dan bahkan layak untuk menghakimi. Sasitong na di hadapan ini bata bahwa basa-basa do na fokus di partot dia berarti kirim dope adong si balua diau, kirim dope adong basa-basa diau, idom bahen di pak kirimoni do lam jono katu Tuhan. Itu gabe nak puna sahara jauh ni debata au. Lima sautik siap kami mulai. Ya, melihat tema di Ama Pendeta Lanungang. Pasal kami berjudul di Ama Pendeta Resort. Ini manipuli ke Bapak Presiden. Ya, mulai tema. Amanginang dapat judul asal ibu kita kali waktu ucapan bahagia untuk bagi Allah. Kerajaan surga dan boleh disediakan dokon kerajaan Allah, kok kerajaan surga. Nah, Allah pista kalau Yahudi dalam konteks etika pemikiran nasida, etika moral nasida, ukuran moral nasida, ukuran etikanya adalah hukum Taurat. Maka disampaikanlah khotbah di bukit ini. Asalkan sama pengatusnya di malam Yahudi ini tadi waktu hukum Taurat. Dapat judul tiga imam ngatakas si Yohanes P. Tadi dia menjawab asalkan lari konteksnya di Matius 3 ayat 2 bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu tema penting. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dumi diulang Yesus Mose di Bindu Obat ayat 1 itu. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi dua hal yang disampaikan oleh dua tokoh yang berbeda ini, inilah yang harus mereka pahami. Jadi mana nabo hape akan dohot taminam. Ketika kita hendak memahami khotbah di bukit ini, maka kita jangan lupa bahwa kita memahami hal ini dalam konteks kerajaan surga. Itu benar dan kata-kata motivasi soal nakak dari media-media sosial ini kan berbahagialah begini. Ini bukan kata-kata motivasi. Enggak salah kita. Ini bukan kata-kata motivasi. Lalu apa? Khotbah di bukit ini, ucapan-ucapan bahagia ini tidak bisa kita pisahkan dari kerajaan surga tersebut. Bahwa ketika Yesus mengatakan ucapan 8 bahagia itu, maka setiap orang harus memahami bahwa itulah bagiannya sebagai umat pilihan Allah. Allah ini jabar guna dan motivasi. Jabar di halak naposea nama jalo harajau berwajib jani yang menerima kerajaan surga itu yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Oma dua. Jadi tidak bisa dipilih mana yang harus dilakukan karena ini bukan motivasi. Kamu boleh motivasi, kamu juga pilih mana yang sesuai dengan kita yang kita lakukan, yang tidak sesuai dengan kita yang kita skip. Dan ala dan etika, ala dan motivasi, tetapi ini adalah mutlak bagian dari orang percaya. Maka itu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi bukan lagi hanya bersandar kepada hukum Taurat, karena siapapun tidak akan bisa melakukannya. Itu benar dia kena asing
di Perjanjian Baru dan kalau mengarupak ko Jesus di hukum Taurat pasti kopot dong. Ay somos si parorok din na Apostel Paulus. Alani akan berhotamina karena ini adalah bagian yang harus menjadi milik kita. Alani dan boleh tunda dan boleh dipilih, tetapi ini semua milik kita. Nah, nuai mulat mahita musela pangihut tu hata haduauno erokopan diterima makaninan di bahasa Yunani makarios. Hata makarios karena hanya dipakai ketika ada dalam penyembahan dewa. Ido makarios bahagia. Jadi kebahagiaan ini hanya milik dewa. Di tradisi ini, di partikiani, di Yunani, itu benar dipakai kata makarioi. Jadi ini kebahagiaan ini hanya milik dewa. Alam ini dipakai di Yesus, lalu mengubarkan bahwa hata bertuai ini hanya ada di dalam Kristus. Ini waduh kita, tanda kutip pamantan. Karena ini tadi dalam konteksnya bahwa ini dipakai dalam penyembahan dewa. Dalam orang di konteks ini dipakai hata makarios. Hanya di situ dipakai. Alam ini di bagasan konteks ini kita tahu memahami hadiriota soal halak naposea yang menjadi milik kita hata hatu Allah. Di bagasan ini kita ala nau posea lo kita tu Kristus Yesus hidup benar hatu ini harus menjadi milik kita. Itu sebabnya kalau kita membaca waduh hata hatu Allah, kebahagiaan itu tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dan boleh disirangi alami air mata, kemiskinan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kebahagiaan sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dihilangkan oleh kesedihan, kehilangan, penyakit, kedukaan dan kuasa-kuasa yang lain. Itu kebahagiaan. Alami ini tadi kita bisa mengikuti waktu hata mertua kan itu. Oh bagian dapat tubuh purna. Nanuai tadi dia hata mertua. Isi itu hak mertua. Semua orang siap mulai ada portibio saat tutik bisa dari dan mengue itu hak itu. Ini selalu saya katakan dan ini buku yang presis kesana orang dosen nami dok Profesor Asitongku. Nah di bab pemuda sidahidan filosofi di halak batak yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi beliau langsung meninggal sehingga tidak sempat untuk dikurangkan. Tapi saya sudah baca beberapa artikelnya di perpustakaan akademik. Di Dongibana kecerdasan orang Batak itu di atas rata-rata. Ayo orang Batak sebelum ditanda Kristen mereka orang lokon. Ada semua orang dengan dibilang ini hamorau, asal apa? Ada dia. Akan ini ukuran di haduau di halak di Sudejong, ada kota di halak Batak. Di Sudejong, isi lo halak mertua udah tidak korumu, mertua udah torok pilok partu, mertua udah DPR anak komu, enaknya korupsi tidak mertua. Alat kan itu puncak dari sukacita, kebahagiaan. Nah, alai di halak naposea, di halak Batak dari ada halak nomor 2 ima molomia di bagasan di Batak Ido poda 22 ayat obat. Ini selalu saya katakan poda 22 ayat obat. Order dari surat kami Dr. Soto. Upani roha hasereko dohot dia bila Jehovah ido hamurau dungi hamuliau masa apa tuh hamuliau bahkan dohot hamulua ada dia kehidupan kita di bahasa Indonesia. Anak ini terbuat cita-cita di anak nomor 2 ukuran hadbau di Portibio imam dan terbuat salah duit dan alaikot di bagasan rohanian tidak Jehovah jalan di bagasan seret di rohan. Baiklah, kan itu sebagai manusia ilahi. Kan itulah kalian makarios ini. Kebahagiaan itu ya harus di dalam Allah. Ketika kita tidak di
di dalam Allah, maka apapun ceritanya kita tidak akan dapat mendapatkan kebahagiaan. Nah, di orang saudara-saudara, persoalannya kan ketika ini kita menjabarkannya 8 ucapan bahagia ini di khotbah kita akan selesai khotbah. Nah, itu benar dulu poin itu nak kaningan nak pasangan kami, mulu tadi waktu hapo bosono kan yang orang kami nyama di bahasa Barat kok nasib to terjemahannya. Akan mulu di bahasa Barat itu takas tu binoto. Mertua baharat na bogos to itu sudah selesai. Mulu di bahasa Indonesia ya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita tidak tahu miskin yang bagaimana ini. Alain mulu di bahasa Barat mertua baharat na bogos to. Jadi ini bukan persoalan materi. Nah, itu nah hulokok kami kan ada 2 bahasa yang dipakai tali waktu miskin di bahasa Ibrani atau di bahasa Yunani. Dapat judul 5 kata penes. Ala yang pernah dipakai di son kata tokos. Kata tokosi miskin tidak punya akses ekonomi. Dan kalau tidak ditolong akan segera mati. Odo nanya pasangan kami. Odo di Batudus. Na pogostor di ima ikon na si Uruba do ikon na si Toguan do iba sama Muba. Ikon na die ko iba asa Muba rohani. Nah itu hal nomor 2 artinya disarihon di bakado. Itu benar do Yesus hamula ni parjahat itu tu balik kodalan. Ino nabi ni Yesus ino benar mertua lo halak si somoni. Nah hira ino na akar mau tak pahami siang kata berbahagia or alai narikon si ngotot taman kata berbahagia di sini makarios itu hanya milik para dewa dari konteks linguistiknya, maka hanya di dalam Kristuslah kita bisa mendapatkan kebahagiaan sukacita. Mertua kita mulai di bagasan Kristus. Tadi waktu kata mertuai pesannya dosa sitongan domba menguraikan ini. Isi doa anak mertua pesannya sada ya depan. Pesannya di kusada ayat sada doa ayat obat. Isi doa bagat di tatolgas. Isi doa halak na mertua. Ada ukuran di hadwal di badan Nabi. Gimana uyu pasangan kami melalui moderator pasangan kami itu aman proses bawa pasok. Mulanya mertua udah tibimu beri belakang. Lagi kusukku di belakang. Tujuh tibi dari mulutku. Berbeda saya jadi pada sore saya jadi pada sini. Mulanya agak berlaku menjadi macam aku berbentuk. Nah pasti bos orang usaha itu kantor lah kantor jauh jauh. Ini barang-barang ini berharap. Tokoh bagi mereka. Sekarang itu bagi besok. Oleh mereka doa dalam masna. Juga, lain viral di TikTok, di Facebook. Waktu dulu saya di hotel beruntung mulai dijual siaran 100 juta. Waktu akan bilang masker lain. Seperti itulah pemahaman alai Yesus mengubah paradigma mertua bersukacita berbahagia minggu di saat harga emas melejit tinggi. Jadi langsung kayak ya ini satu rencana Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita akan terus berbahagia nanti sudah emas. Amin. Setertarik pertanyaan itu ngurusin lain, bulan, masukan, istiqomah, dan mulut. Sebenarnya ada melatar belakangi, amin, melatar belakangi nasi. Lagi kita sahabat kita. Makarios ima dibuat tujuan seperti itu. Jadi ada pemahaman Yunani
hemat karya, pulau berbahagia, karena keindahannya pulau Siprus seperti itu. Anak ini kaya dan sebagainya, maka pemahaman ini hal tsunami atau tak perlu orang lebih kebahagiaan nasi, stop mau itu, tidak perlu mau cari kebahagiaan nasi. Seperti itu berdasarkan kata makarya, berkaitan pemahaman kata maupun hemat karya pulau yang berbahagia. Kata-kata daripada Makarios. Amanina, nas ini sebenarnya setelah Yesus memanggil 12 muridnya, tetapi yang mendengarkan ini hanya 4 murid. Sebelum saya ke sana, saya sudah berada di sana, saya sudah menginjakkan kaki. Dia ditulis bukit Sabta di bukit, jadi di Siau, Naweri, Sabda Bahagia, ya bukit biar ditulis di sini. Jalan usaha gereja yang luar biasa di sana, di sini Tuhan perhatian. Jadi turun buat 8 apa namanya sudutnya seperti itu, menggambarkan 8 ucapan berbahagia. Yesus ternyata hanya di situ, teman-teman. Jadi hanya di Galilea, berputar-putar di situ, mengajar. Kadang dia, makanya amangnya dia Injil, kadang dia dari Galilea, dari Danau Galilea, dia mengajar ke bukit. Orang mendengar dari bukit. Kadang-kadang dia dari bukit, orang mendengarkan dari pantai, seperti ini. Dua saya mulai pergi ke Yerusalem nanti akan lihat, oh ternyata begitu rupanya. Jadi ada pemahaman paradigma, oh ini rupanya. Semua doa nggak salah saya dibuka seperti itu. Ini satu khotbah ajaran yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang yang mengikut dia setelah dia menyembuhkan penyakit. Jadi Inang Berusin lain itu mengatakan banyak orang yang mengikut dia benar setelah dia menyembuhkan penyakit. Maka dia menyatakan khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7, jangan salah mengingat. Khotbah di bukit itu tidak hanya Matius 5, no. Khotbah di bukit itu Matius 5 sampai Matius 7. Amanina, bacalah itu, kuasailah itu. Karena khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7 adalah inti pengajaran Tuhan Yesus. Itu jaminan hidup, inti pengajaran Tuhan Yesus. Maka kalau mau mengetahui apa inti pengajaran Tuhan Yesus, maka kita harus baca khotbah di bukit. Jaminan hidup. Khotbah di bukit itu bicara tentang nilai-nilai kekristenan, etika orang percaya. Bagaimana orang percaya hidup? Itu jaminan hidup. Baru kita bangun khotbah nedoi Tuhan Yesus, menyempurnakan hukum Taurat. Gimana kita misalnya kursi ini? Gak rangka menyempurnakan. Akibat dari sesuatu, saya datang bukan menghancurkan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat. Alam itu masalah ibadah.
Tuhan berhati-hati. Berbahagialah, dan lain sebagainya. Di masa di mana modal Tuhan kasih siang laho para Tuhan jauh depan. Nah, kini ayat dulu disebut apa artinya itu? Full in spirit, jadi miskin dalam artinya menyadari dirinya tidak siapa-siapa. Khotbah mungkin mengajari kita untuk rendah hati. Oh, tidak ada apa-apanya kata saya. Dengan pareses tahu pemilihan dan kepala sekolah tahu pemilihan dan budaya tahu pemilihan. Ini mengajari khotbah mungkin mengajari tentang kerendahan hati. Khotbah mungkin mengajari motivasi untuk hidup baik, hidup bersih dalam seremonial dan juga moral. Ima ayat wali parohan ayas amani nak boido secara seremonial orang kita lihat hias baik, tapi dalam orang tidak. Aku maaf ini hidup berbangkit. Maaf sekali maaf. Kita melayani bagi 3 sermon, 3 rapat dan sebagainya. Dan tidak aslinya harimau sebenarnya. Maaf sebenarnya. Kenapa? Karena tujuannya bukan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Parohan dan bias motivasi hidup lebih baik, hidup lebih murni, hidup lebih bersih. Saya moral dan juga moral. Lalu ayat 9 dibuat damai, peacemaker, pembawa damai. Pembawa hadamil itu membangkit Yesus mendotus Petrus boleh mati anak itu harga ibadah. Orang kita tahu artinya itu adalah orang percaya harus membawa damai sejahtera. Harap jauh ibadah itu adalah harap beliau. Jadi di dia harap manusia berada, dia harus membawa damai sejahtera. Dia harus peacemaker. Para murid harus membawa peacemaker, pembawa damai, membawa kebaikan di tengah-tengah dunia. Ombak ngurungi harapan Hosea si hukum Yesus di dalam Yesus Kristus. Maka kebahagiaan makarios yang artinya diberkati, beruntung, berharga, tidak dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi apapun. Inilah sukacita ilahi. Jadi kebahagiaan mertuai, mau harapan anak imadokon doa pada nasab, halal mertuai, mau damai, mau sangat, mau orang, tapi sukacita ilahi, kebahagiaan ilahi tidak dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi apapun. Anak ini mari kita yang tidak dulu diajar bagi kita tidak diajar asal ngulu niat dalam manusia. Ngulu dapat karakter warga kerajaan surga. Ahamai karakter kerajaan surgawi, para jodoh hiduplah di dalam belas kasihan, hiduplah di dalam kepedulian tempat. Mungkin lewat orang kelas di masa mereka. Berdua orang tulus, tak boleh itu. Bayangkan tanpa motivasi. Amalan ini mungkin yang sering sedang salah. Awal suci salah situa kalau awal belajar ini yang pertama.
Lakukanlah segala sesuatu apa yang kamu lakukan seperti kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Untuk berjuru suci, bersih. Tidak rasa jamu milikku, berjiwilo, marawido, ala ni kaya ke marah kita, ide, wah, terus milikku. No, kalau belum ada kayak suni, dari sana ambil ada kayak orang yang marah kita, kau dapat rokok bergah, orang yang sebelum bergah, mau bergah, ngerti siap sih. Ayo untuk, ini gitu. Bawa suara tidak. Malah yang saya katakan tidak. Tuluslah kau melayani. Tuluslah kau melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Jangan melayani cuma senangkan Tuhan. Jangan senangkan Tuhan. Hiduplah membawa bergaul. Asal sudah makan semua di bawah ini. Kebahagiaan sejati didapat. Kebahagiaan sejati didapat di saat kita bersandar pada kasih Tuhan di tengah tantangan hidup. Hidup kebahagiaan sejati. Jalan itu nabi nasihat Tuhan Yesus itu Tuhan. Ibarat sahaja kami menemui yang bukti orang tersebut. Kemudian dia dimasukkan ke dalam perasaan, dia berkembang kita menjadi dalam perasaan. Yang mulia tema. Mabuan ang ruasmu, mabuan ang naposomi, natungog ibaga sa parsahiton. Asa masirang kita ni Tuhan holat tuho, ay holat kodo Tuhan na itong pangalualuan namin. Hodong mual ni nasa paso-paso. Atong paso-paso na Tuhan. Ang karuas mo doon na posom na tungong ibagasan parsahito. Budang tutu na naik surubasan namin. Ang kaprogram nito nga ni Huriamon. Pertanyaan mo na taon. Dohon akalan na asiroham. Ajari kami mangulahon. Songon parsuron mo Tuhani. Dito nga ni Huriamon. Urasi madosa pangalosyon namin na budani. Marhitay mudar po ni Jesus. Asang giat gabi parjambar kami. Di hangoluan na sa rasuda na pinadadim. Tuakan na po siya diho. Alam ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Martangiang kami tuho. Tangihon tangiang helehelik namin. Amen. Amen.